Perkenalkan, nama saya Alia Andina. Di sini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang menarik untuk kalian semua. Mau tahu judulnya apa? Judulnya adalah Asal Mula Lomba Bidadari Kota Palembang. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita dengarkan. Alkisah. Di sebuah kampung yang terletak di hulu kota Palembang, hiduplah seorang gadis cantik rupawan bernama Dayang Merindu. Ia merupakan putri tunggal dari Sahdena. Sang ayah bersahabat dengan Tua Adil yang memiliki seorang putra bernama Dewa Jaya. Beranjak remaja, Dewa Jaya dikirim kedua orang tuanya ke negeri lain untuk mendalami ilmu bela diri. Sepulang dari sana, Dewa Jaya pun langsung jatuh cinta kepada Dayang Merindu, sehingga ia meminta kedua orang tuanya untuk datang melamar. Mendengar kabar tersebut, Sahdena dan istrinya sangatlah senang. Ketika pasangan suami istri menanyai sang putri, dengan lemah lembut Dayang Merindu mengatakan bahwa ia sebenarnya belum berkeinginan untuk menikah dengan Dewa Jaya. Sahdena dan istrinya berpendapat mungkin karena usia Dayang Merindu yang masih belia, sehingga ia belum memiliki niatan untuk berumah tangga. Oleh sebab itu, ketika keluarga Tua Adil datang untuk melamar, maka mereka menerima lamaran tersebut dengan ikatan pertunangan. Sementara itu, di sebuah kampung yang terletak di hilir kota Palembang, hiduplah seorang pemuda bernama Kemalanegara. Ia merupakan putra dari petani di tepi sungai tersebut. Selama merantau ke negeri lain untuk mencari nafkah, ia juga sempat mendalami ilmu bela diri. Pada suatu hari, ketika Kemalanegara bersama dengan teman-temannya mandi di sungai, mereka melihat sebuah cawan tembaga hanyut dari arah hulu. Kemalanegara pun segera berenang ke tengah untuk mengambil cawan tersebut. Teman-teman, lihatlah ke sini. Biasanya, cawan berisi bunga serta minyak wangi ini merupakan bahan keramas bagi perempuan. Temannya sependapat dan ada yang mengatakan, iya, betul. Biasanya juga, cawan seperti ini hanya dimiliki oleh wanita yang kaya raya. Iya, betul. Tetapi, apa yang menyebabkan cawan yang seindah ini bisa hanyut begitu saja? Jangan-jangan ada seorang lelaki yang jahat mengganggu perempuan yang berkeramas itu. Nah, kita harus segera mengembalikannya. Temannya pun menjawab, iya, kau sendirilah yang mengembalikannya. Siapa tahu nasibmu beruntung, mana pemiliknya masih gadis dan cantik, cocok denganmu. Kemalanegara setuju dengan pendapat temannya. Cawan tadi ia simpan dengan rapi, tanpa mengusik sedikit pun isinya. Pada hari itu pula, ia berperahu menuju arah hulu. 2 hari berperahu hingga akhirnya sampai dan bersua dengan seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu pun tersenyum dan mengatakan bahwa memang cawan tadi merupakan milik seorang temannya yang bernama Dayang Merindu. Cawan tersebut hanyut sekitar 3 hari yang lalu, sehingga membuat Dayang Merindu pun menjadi sangat risau. Mendengar jawaban dari gadis tersebut, Kemalanegara pun sangat mengucapkan terima kasih dan meminta kepada gadis tadi untuk memberikan cawan yang ia bawa. Tetapi gadis itu malah menyuruhnya dia sendiri yang harus mengembalikan, rumahnya ada di sana. Tetapi Kemalanegara tetap menolak karena mungkin saja ia malu dan takutnya nanti Dayang Merindu mengira bahwa ia yang mengambil cawan yang begitu saja. Tetapi perempuan tersebut berusaha untuk meyakinkan. Tapi tetap saja gagal hingga Kemalanegara pun disuruh oleh dia untuk menunggu di semak tepi jalan menuju ke sungai nanti. Kemalanegara setuju dengan pendapat gadis tadi. Ditambatkannya perahu di tepi semak belukar sambil
menanti gadis tadi bersama dengan teman-temannya. Sore harinya, ia melihat gadis tadi bersama dengan 4 orang temannya sedang menuju ke arah sungai. Ia langsung dapat menduga yang mana Dayang Merindu. Ketika mereka saling pandang dari jarak yang agak jauh, tubuh Dayang Merindu bergetar dan kagum melihat seorang pemuda membungkuk di hadapannya. Dayang Merindu langsung berujar, "Temanku ini sudah menceritakan segalanya. Alangkah baik budinya Tuan, rela mengembalikan cawan ini dari hilir sana." "Maaf Tuan Putri, terimalah cawan ini. Saya sangat senang karena dapat mengembalikannya." Dayang Merindu langsung menyambut cawan tadi. "Dengan gerangan apa saya dapat membalas baik budi Tuan?" Kemalanegara tak mampu berkata sedikit pun. Kedua pemuda-pemudi ini merasakan gejolak api cinta dari dalam jiwanya. Dayang Merindu pun langsung sadar. Segera ia tarik cawan tadi. Temannya yang sudah pengertian langsung menjauh. Kemudian berbincanglah kedua pemuda-pemudi ini. Kemalanegara berkata, "Silahkan mandi, wahai Adinda. Teman-teman sudah menunggumu. Dapatkah kita bersuah lagi?" Dayang Merindu menjawab, "Saya juga ingin berkata seperti itu. Dapatkah kita bersuah lagi? Kami mandi 2 kali sehari, maka tunggulah di jalan ini." Selama 3 hari, Kemalanegara menetap di kampung tersebut. Mereka sudah berbincang dan bersuah sebanyak 6 kali. Pada akhirnya, ketika Kemalanegara pulang kembali ke rumahnya, ia langsung meminta kedua orang tuanya untuk datang melamar ke Dayang Merindu. Namun, betapa terkejutnya mereka saat lamarannya ditolak karena Dayang Merindu telah dipertunangkan dengan Dewa Jaya. Kemalanegara menjadi sangat marah. Emosinya tak tertahankan. Ia langsung mendatangi Dewa Jaya dan mengajaknya bertanding pencak silat. Dewa Jaya tidak menolak. Mereka berdua langsung menghadap ke Datuk di kampung tersebut. Datuk pun mengumumkan akan ada sebuah pertandingan. Pada saat itu, hingga siang hari, belum ada satupun pemuda yang kalah ataupun yang menang. Ternyata mereka sama-sama sakti. Hingga akhirnya sang Datuk memutuskan untuk mengalihkan ke sebuah pertandingan, yaitu lomba bidar. Siapa yang cepat mendayung hingga mencapai garis finish, maka dialah yang menang. Hari yang ditunggu pun tiba. Seluruh penduduk dan Datuk menyaksikan dengan berdebar-debar kedua pemuda yang mendayung tersebut. Mereka terkejut karena pemuda tersebut sama-sama kuat dan sama-sama cepat. Hanya Dayang Merindu yang tidak keluar rumah karena ia sangat resah apabila Kemalanegara kalah. Tiba-tiba, suasana mencengkam langsung menghampiri. Ternyata kedua pemuda tadi tertelungkup di perahu masing-masing. Setelah dicek, nyawa mereka sudah melayang. Mendengar kabar tersebut, Dayang Merindu langsung meninggalkan rumahnya dan menuju ke pendopo tempat mayat kedua pemuda tadi dibaringkan. Ia menghadap Datuk dengan penuh hormat sambil berkata, "Salam Datuk, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya saya dan Kemalanegara saling mencintai. Tetapi Dewa Jaya juga sangat mencintai saya. Bahkan cintanya direstui oleh orang tuaku. Saya ingin berlaku adil kepada mereka berdua. Saya mohon kepada Datuk, setelah saya mati nanti, belalah tubuh saya menjadi 2 bagian. Yang satu ditaruh di makam Kemalanegara dan yang satu lagi ditaruh di makam Dewa Jaya." Para hadirin dan Datuk yang mendengar perkataan tersebut langsung terkejut.
Sebelum mereka sempat berkata apapun, tangan kanan yang Dayang Maindu yang sejak tadi memegang sebuah pisau berisi racun langsung ia tancapkan ke dadanya. Sehingga Dayang Maindu pun jatuh dan tewas seketika. Para hadirin dan datuk yang menyaksikan kejadian tersebut langsung berduka cita. Dan untuk mengenang Dayang Maindu yang telah berlaku adil kepada kedua pemuda tadi, maka para penduduk pun mengadakan lomba bida pada perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Itulah tadi teman-teman dongeng mengenai asal mula lomba bida dari kota Palembang. Dari dongeng ini kita dapat mengambil pelajaran untuk menjadi seseorang yang bersikap adil tanpa membedakan satu sama lain. Semoga kalian dapat terhibur dengan dongeng yang saya bawakan tadi. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.